Kembali lagi di pendalaman ajaran. Balik lagi sama saya Samuel setelah 3 minggu ya. Ketemu saya terus ya. Cuman kali ini rambut sudah beda, ya kan? Nggak kayak kemarin. Berarti tandanya syutingnya sudah ganti hari. Dan hari ini kita akan bahas sebuah tema yang cukup menarik. Kita bahas tentang Israel dan gereja. Dan kita hari ini tentu saja saya nggak sendirian. Kali ini bersama dengan Sema. Ya, perkenalkan saya Sema Krishna Wiyata Aji. Saya akan membahas bersama Kosem hari ini. Asik ya, temanya kayaknya seru ya. Seru hari ini ya. dong. Kan kita kan kalau tahu nih dari sekolah minggu gitu kan belajar tentang Israel. Iya. Bangsa Israel, bolak-balik bangsa Israel. Tapi kita kan kalau ngelihat sekarang, waduh, ini Israel nih perang-perang terus aja. Sampai Piala Dunia gak jadi gara-gara Israel. Ini masa nih gimana nih Israel nih ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa dulu ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami. Hari ini Tuhan, kami akan memulai pendalaman ajaran. Kami berdoa agar obrolan kami dapat menjadi berkat buat rekan-rekan yang mendengarkan dan menonton acara ini Tuhan di YouTube Tuhan. Dan juga untuk para penonton, biar Engkau yang berikan hikmat agar dapat mengerti dan memahami bahasan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kalau kita ngobrolin Israel nih ya, itu sebenarnya asal usulnya Israel nih dari mana sih kata Israel? Iya, kalau kata Israel sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani ya. Itu namanya Sarael. Ya, itu artinya melawan Allah gitu waktu itu. Melawan Jadi Allah. ya, jadi waktu itu kan Yakub kan asal usulnya, dimana Yakub yang kisahnya dia terpelecot dia UFC ya, UFC. Iya, UFC dia. Terus akhirnya ada muncul kata Sarael, yaitu artinya melawan kehendak Allah pada saat L-nya itu kan Allah gitu kan. Ya. Berarti Sarah itu melawan Sarael. enggak boleh dipisah ya. Kalau enggak anak Sarah berarti melawan kehendak gitu. Jadi kalau yang punya nama anak namanya Sarah nakal-nakal, iya, melawan kehendak Allah berarti. itu kalau Sarah ya. Iya, Bukan ya, Sarah, bukan bagi kalian Sarah-Sarah yang lain tuh bukan kalian melawan kehendak Allah ya. Iya. Nah, terus habis itu kalau nggak salah kan nama anaknya dia juga dikasih nama itu nggak sih? Iya, iya. Makanya dari itu keturunan bangsa Israel ini kan ada pergumulan-pergumulan di situ kan. Dan kita bisa lihat dari siklus hidupnya bangsa Israel pada saat itu yang mungkin nggak sekali dua kali dia melawan kehendak Allah gitu kan. Bisa dilihat di kitab-kitab kita yang ada di perjanjian lama, bangsa Israel tuh nggak cuman sekali dua kali melawan kehendak Allah. Jadi udah terlihat nih latar belakangnya kenapa bangsa Israel tuh kok kayaknya bolak-balik melawan kehendak Allah. Dia bergumul terus dengan keyakinannya kepada Allah, bahkan dia sampai di titik yang nggak percaya bahkan sama Allah. Itu sih. Itu asal mulanya Israel. Asal mulanya, ya. Jadi kalau anakmu sekolah minggu diajari berdoa nggak mau, oh Israel. Bisa digituin ya. Iya. Tapi ada bukti-bukti lain yang bilang bahwa bangsa Israel itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, yang kita tahu tentang peristiwa Exodus. Oke. Itu ya. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir pada saat itu dan pada akhirnya membentuk bangsa sendiri, ya, ada bangsa Israel. Dan yang kedua itu adalah Israel dari dalam. Maksudnya dari dalam? Dari dalam. Jadi bangsa Israel itu mempunyai suku-suku yang istilah suku-suku asli gitu. Oke. Nah, itulah yang disebut bangsa Israel yang terus berkembang. Sukunya tuh yang dari 12 suku itu atau orang asli? Sebelum itu. Jadi kayak sejarahnya itu sebelum terbentuk 12 suku itu, dia ada kayak budaya-budaya yang Akamsi gitu ya. Iya, Akamsi, istilah anak kampung sini itu gitu. Jadi sebelum official 12 suku ada gembala-gembala yang membuat sebuah perkumpulan di situ, dan mungkin juga budaya-budaya yang bercampur di masyarakat yang ada di dalam internal pada saat itu. Jadi bukan
ada dari luar, tapi adalah Israel itu tercipta dari orang-orangnya sendiri. Orang-orang Akamsi di Gitu. situ gitu ya. Iya. Iya. Terus kan Israel tuh bisa dibilang jadi umat pilihan Allah gitu ya. Iya. Kenapa malah yang dipilih itu orang-orang yang apa istilahnya banggelan ini, orang-orang yang keras kepala, keras hati, yang dari namanya sendiri aja artinya udah nggak cocok ini kok malah dipilih gitu kan. Iya. Itu sebenarnya gimana sih kok bisa dia dapat status itu pada awalnya? Ya, pada awalnya tentunya kita tahu ya perjanjian Allah dengan Abraham ya, itu yang kita tahu ya, di mana Allah berfirman pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa." Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah bangsa yang digunakan itu bukan kata Ibrani am. Jadi ada dua bahasa Ibrani yang menggambarkan tentang bangsa. Yang pertama itu am, itu hubungannya dengan darah. Oh, jadi oke. satu ikatan Ya, gitu. ya. Ya, ada Turunan ikatan keluar gitu ya. turunan gitu. Dan yang kedua itu ada goy. Goy itu artinya secara politis, administratif, geografis, dan identitas kultur. Oh, bukan pargo ya? Bukan. Bukan pargo ya. Ini goy ya, kalau goy gitu lah. Goy. Goy ya, itu yang ditunjukkan di ayat Alkitab ini adalah goy. Oke. Menjadi goy ya, bangsa. Tapi secara politis, administratif, geografis, dan identitas kultur. Yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ada sebuah pernyataan bahwa Allah itu memilih Abraham pada saat itu dan menjanjikan kepada keturunannya itu menjadi bangsa yang secara administratif besar, secara politis besar, dan wilayahnya itu besar. Itu yang perlu. Oke, itu yang pertama kali ya. Ya, pertama kali. Itu yang mendasari bagaimana kita melihat kenapa Allah bisa berjanji kepada Abraham, kenapa Israel dipilih jadi umat pilihan Tuhan. Berarti sebenarnya awalnya memang karena si Abrahamnya ini dulu yang udah dijanjiin, makanya turun temurunnya udah Ya. ngikut gitu ya. Ya. Dan kalau nggak salah berikutnya kan juga Tuhan juga ada ngomong itu kan di Iya. Kejadian 15 ayat 18 itu, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Berarti sebenarnya daerah itu pun yang maunya nantinya nih dibilang Israel, itu udah ada kamsinya masing-masing gitu kan. Iya, sudah ada peta geografisnya Ya, dari kalau ujung orang bilang. sini Ya. sampai ujung sini, sungai ini sampai sungai ini, di mana di situ tuh tanahnya sebenarnya punyanya orang, Iya, punya orang. tapi sama Tuhan tak kasih ke kamu. Dijanjikan kepada Abraham pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan ya, modelnya adalah geografis. Jadi itu kan mencakup semuanya ya, orang Keni dan sebagainya macamnya. Ada peta geografis wilayahnya Ya. juga ya, dari sungai ini ke sungai Efrat itu tadi. Itu menunjukkan bahwa betapa besar yang janji yang diberikan Allah kepada Abraham pada saat itu, di mana ingin menjadikan bangsa yang masyhur ya, menjadi berkat. Itu yang perlu kita lihat bareng-bareng. Sampai mau mengorbankan si orang tadi itu banyak loh tuh. Iya. Bukan kayak orang Madura doang gitu. Iya. Enggak gitu kan. Kayak cuman satu area. Ini besar loh. Ada banyak orang-orang yang memang sudah tinggal di sana, dan Abraham ini kan jalan-jalan juga kan. Iya. Abraham jalan-jalan sampai akhirnya nyampe ke sana. Dan berarti aslinya dia bukan dari sana. Terus tiba-tiba dipilih dan ditaruh, dikasih area yang diklaim jadi milik mereka. Lalu sampai akhirnya keturunannya baru pada pindah ke Mesir itu kan, kena mimpi pindah ke Mesir. Mereka balik lagi pun yang tadi kamu bilang Exodus,
di sana ya udah ada orang-orangnya itu lagi. Ya, sudah ada orang-orangnya duluan. Ya kan, berarti sebelumnya sudah ada orang ditempati, Mm-mm. ditinggal orang itu ada lagi gitu. Iya. Di awalnya nggak perang ya kalau nggak salah. Iya, awalnya nggak perang memang. Jadi ada apa namanya? Sebenarnya ya karena ada orang-orang itu sendiri, ya makanya tadi sebutkan bahwa orang-orang itu akan menjadi bangsamu. Itu menunjukkan bahwa begitu besar apa ya? Ekspektasi yang Abraham miliki pada saat itu kan banyak sekali kan, wilayahnya kan luas sekali kan. Misalnya nanti jemaat bisa lihat di petanya Israel yang sekarang itu ya, jadi bisa dilihat batas-batasnya berapa jauh, berapa besar wilayah Israel pada saat itu. Ya, karena tadi itu administratif bukan keturunan, jadi tidak harus keturunan. Dibantai, hanya area ini cuman buat anak cucunya Abraham aja gitu ya. Dan bahkan sampai Tuhan saking memilihnya si Israel ini, ya sampai bahkan Mesias Yesus itu sendiri lahirnya ya dari orang-orang situ gitu. Ketika di zaman itu bangsa-bangsa besar sudah banyak ada di mana-mana gitu kan. Kalau mulai dari peradaban lain-lain, Mesir kan peradaban sudah dari zaman Abraham sudah ada tuh peradaban Mesir. Mesopotamia ada juga. Romawi pun yang besarnya belakangan zaman Yesus sudah menguasai kan. Tapi tetap yang dipilih untuk mendapat apa ya, kehormatan tuan rumah nih ya. Kalau biasanya acara-acara World Cup tuan rumahnya di mana gitu kan, jadi kehormatan. SEA Games di mana. Dan ini tuan rumah acara kedatangan Yesus pun tetap orang Yahudi, orang Israel. Segitu istimewanya kah Tuhan sayangnya sama mereka itu? Iya, segitu sayangnya. Jadi ditunjukkan ini ya, mungkin kita bisa flashback sedikit tentang kisah Israel. Kenapa sampai ada Mesias, orang tuh berpengharapan besar gitu ya. Karena setelah Tuhan menjanjikan tanah waktu itu kepada Abraham, dan kemudian ada masa-masa di mana Tuhan ini melihat kok Israel nih ibaratnya ya, kalau orang Jawa bilang tuh belenjani Tuhan gitulah istilahnya. Jadi Tuhan sudah menjanjikan, tapi kok orang-orang Israel nih kayak hidup tapi tidak dalam kehendak Tuhan, sesuai agenda yang sudah Tuhan berikan gitu loh. Sampai Tuhan itu bilang dalam perjanjiannya, jadi kayak ada pembaharuan perjanjian pada saat itu. Itu di apa ya, merupakan syarat lah kalau bangsa Israel masih pengen tetap dapat tanah, dapat ini, mereka harus menunjukkan sikap mendengarkan firman Tuhan, tetap berpegang kepada perjanjian itu. Nah, ini berarti ada suatu sikap yang dilihat oleh Tuhan pada saat itu bahwa oh ya, bangsa Israel nih harus tetap teguh berpegang mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Kalau kita tahu dalam kisah-kisah yang sudah kita pernah baca dalam Alkitab ya, berapa kali bangsa Israel itu serong dari Tuhan. Nah, itu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau kamu masih pengen tetap jadi bangsa pilihan, kamu harus hidup dalam firman Tuhan dan dengerin apa kata Tuhan. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita, singkat aja deh, kayak ada peperangan yang terjadi oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, Israel ini yang tadinya sudah terbentuk di masa pemerintahan Raja Daud, yang pada saat itu orang tahu Daud itu begitu baik, begitu bijaksana, begitu sejahtera, orang-orang bilang pada saat itu. Terjadilah perpecahan. Setelahnya itu ya, setelah anak-anaknya itu terjadi, kan, setelah Salomo terus bagi dua itu ya. Iya, terbagi dua kan, Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, Israel Yehuda itu kan. Ya. Nah, di tengah di tengah pergolakan yang terjadi ini, bangsa Israel ini masih berpengharapan. Tapi mereka nih tetap dibantai pada saat itu oleh ibaratnya penjajah-penjajah, ada yang dari Babel, ada yang dari Roma pada saat itu. Mereka tetap disudutkan, sehingga pada akhirnya mereka tuh berharap suatu pikiran bahwa nanti bakalan pulih keadaan ini sama seperti kerajaan Daud. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa kenapa orang-orang Israel berharap ada sosok Mesias yang akan datang untuk
memulihkan. Karena kondisi mereka pada saat itu kondisi kembali seperti nol. Jadi bayangkan ya, ketika sebuah negara sudah oke, udah mapan gitu, terus ada satu peristiwa yang tiba-tiba menghancurkan, jebret gitu. Ya. Semuanya hancur, kembali ke titik nol, dan mereka mengharapkan ada pemulihan atas situasi yang mereka sudah pernah alami sebelumnya. Dan Yesaya Itu spesial. Yesaya menyampaikan itu gitu kan. Iya, benar. Dengan ngomong nanti akan ada Mesias dan segala macam Iya. profesainya dia gitu kan. Nubuatan tentang Mesias yang dia sampaikan gitu. Iya. Itu yang makin bikin orang-orang Israel itu mengharapkan adanya Mesias yang datang. Tapi saking sesuai namanya itu tadi ya kan, Yesusnya datang, mereka juga nggak mau percaya kan gitu. Iya. Ini bisa kita lihat dalam konteks yang perjanjian baru ya sebenarnya. Di sini ada konsep tentang Mesias yang sudah diomong sama waktu itu sama Nabi Yeremia tentang pemulihan atau sebagainya itu. Tetapi dalam kitab Maleaki, ya ini ya, di tengah pengharapan yang Ya. mereka gaung-gaungkan. Maleaki itu zaman kapan ya? Zaman penjajahan ya atau sudah balik? Jadi Maleaki itu setelah setelah penjajahan itu, jadi mereka tuh kayak terpencar gitu loh. Nah, itu muncul nabi-nabi yang mengingatkan bangsa Israel, ayo kamu tetap berpengharapan loh di dalam Tuhan gitu. Ya. Kan kitab Maleaki kita bisa lihat udah mau akhir-akhir perjanjian lama itu kan. Ayo kamu semakin berpengharapan sama Tuhan. Tapi kehidupan bangsa Israel itu semakin jauh sama Tuhan pada saat itu, dan tentunya mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan murka pada saat itu. Nah, peristiwa inilah yang kemudian mengisyaratkan bahwa bangsa Israel itu harus memiliki sikap yang harus semakin dekat dengan Tuhan di tengah situasi mereka yang terpencar, demografis mereka yang terpecah pada saat itu. Mereka harus memiliki kesatuan ini, di mana mereka harus menyadari bahwa nanti akan ada sosok Mesias yang datang. Tetapi hal ini tidak kita lihat ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka justru dalam tanda kutip ya, menolak kehadiran Yesus. Ya. Gitu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus ini adalah sosok Mesias gitu. Dan justru mereka malah menyalibkan Yesus secara kasarnya kan. Orang-orang Yahudi juga yang menyalibkan Yesus. Karena apa? Karena mereka berpikir kedatangan Yesus ini justru ingin merubah sistem semua yang ada udah di bangsa Israel pada saat itu. Makanya Yesus pada saat itu yang menurut orang-orang bilang bahwa ini adalah tokoh reformator ya, Mesias yang mereformasi pada saat itu. Nah, ini yang justru malah dijauhi oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka nggak percaya kan? Ya. Tapi kan lucu juga kayak dari awal bangsa Israel ini kan sebenarnya taunya adalah dari Abraham ngomong apa, ya kan? Awal banget nih, ya kan? Terus anak-anaknya semua apa? Lalu karena kelaparan pindahlah mereka ke Mesir. Rombongan tuh, ya kan, konvoy jalan dari keluarganya si Yakub, nyusul Yusuf kan. Akhirnya besar di Mesir, balik lagi. Ya kan, balik diatur sama Musa. Dan akhirnya mereka yang ngikutin tetangga-tetangganya kan, nyembah-nyembah berhala tetangga-tetangganya kan. Dan selalu hanya tunduk pada saat yang mimpin dia ngomong apa. Kalau itu berupa nabi, mereka ya enggak. Lalu minta alasan, tak punya raja aja. Dikasih raja pun, kalau rajanya belok ya ikut belok semua gitu kan. Kayak enggak punya pendirian gitu kan. Hanya ikut-ikutan siapa yang lagi di atas. Tapi lucunya ketika ini yang awalnya enggak punya pendirian ini, hingga sampai ke zaman Yesus, mereka jadi sok berpendirian. Ini opini pribadi ya, kayak tiba-tiba jadi keras kepala. Kalau yang dulunya tuh dibilangi nggak bisa, yang ini itunya dia malah kaku dengan hal-hal tradisi yang sudah selama ini dilakukan, yang pura-puranya atau tamengnya itu adalah mengikuti hukum Taurat. Dan ya jadi anomali juga kan. Apalagi dengan kita membahas bahwa Israel dan gereja
pada saat itu mereka pun kan sedang melakukan ibadah kepada Tuhan gitu kan. Tapi itu menjadi contoh patokan kita awal itu seperti apa? Kan anomali nih, kita mau jadi gereja yang melihat Israel kayak dulu nih, yang kaku gitu atau yang kayak gimana gitu? Ya, kalau bagaimana caranya kita melihat gereja di masa-masa saat ini ya, kita harus melihat juga di masa lalu apa yang sudah terjadi atas bangsa Israel pada saat itu masih relevan nggak dengan kondisi saat ini. Jadi kita melihat acuannya sebagai peristiwa yang ini terjadi nggak di masa yang lampau, ini masih relevan nggak ketika kita tarik ke dalam konteks kita saat ini, ya, dalam kehidupan kita saat ini. Contohnya ketika gereja itu adalah sebuah buah penginjilan yang terus dilakukan oleh murid-murid Yesus tentunya pada jadi saat ngelihatnya itu ya. Setelah jemaat mula-mula ke belakang gitu ya. Ya, bisa kita lihat dari situlah. Kalau misalnya kita mau melihat peristiwa tentang bangsa Israel yang menolak Yesus, orang-orang Yahudi yang pada saat itu memiliki pendirian yang sangat teguh istilahnya seperti itu. Kita melihat ke jemaat mula-mula di awal itu. Yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, mereka justru ada dalam kondisi yang menurut saya pribadi adalah kondisi yang sulit gitu. Di tengah kekristenan yang hadir pada saat itu, mereka juga mengalami penolakan. Mereka juga mengalami istilahnya intimidasi dari orang-orang Yahudi ini ya. Salah satunya Paulus itu kan yang juga nyerang-nyerang gitu kan. Ini yang bisa kita lihat dalam konteks pada saat itu. Di mana kekristenan berkembang walaupun ya kalau kita lihat dari awal, maksudnya dari sejarah Israel berdiri sampai jemaat mula-mula itu masih ada kesinambungan. Tapi dalam prakteknya gereja dan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak semudah itu berkembangnya, tidak secepat itu. Sehingga pada akhirnya, singkat cerita, penginjilan yang terus dilakukan oleh murid-murid Yesus ini ada dalam satu tahap di mana mereka sudah memiliki kepercayaan. Mereka sudah dilihat dilihat oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang melihat mereka ini secara nggak langsung ikut masuk dalam gereja, kekristenan. Dan pada akhirnya kita dapat melihat bahwa kekristenan itu tidak lepas dari corak keyahudian pada zaman itu. Nah, ada peristiwa yang unik di sini. Ketika sudah ada percampuran antara kekristenan dan budaya-budaya Yahudi pada saat itu, ada orang-orang Romawi. Nah, ini yang dalam tanda kutip mereka nggak senang terhadap perkembangan kekristenan yang pada saat itu sangat pesat. Jadi kalau saya akan cerita sedikit tentang bagaimana perjuangan orang-orang Kristen mula-mula yang pada saat itu sudah bercampur dengan budaya Yahudi, mereka ini dapat lawan baru istilahnya. Mereka dapat lawan baru, yaitu orang-orang Romawi. Ketika orang-orang Kristen menghadapi orang Romawi ini, mereka sangat mengalami tekanan. Mereka disiksa juga. Dan ada peristiwa yang mungkin kita tahu bersama di mana orang-orang Kristen pada saat itu dibunuh, orang-orang Kristen pada saat itu masuk dalam arena gladiator itu, ya. Yang kalau kita tahu ya, dan orang-orang Kristen di situ disiksa dengan mereka kan ditaruh di bawah tanah, terus habis itu ditaruh ke gladiator lawan binatang kan. Iya, lawan binatang buas dan sebagainya macamnya itu. Nah, setelah peristiwa-peristiwa penyiksaan terhadap orang-orang Kristen pada saat itu, barulah muncul satu sosok yang hadir. Ini adalah Konstantinus Agung ya. Oh, Konstantin ya. Ya, Konstantin jadi ya. kaisar pertama yang jadi Kristen kan jatuhnya. Ya, gitu kan. dia menjadi orang Kristen pertama yang pada saat itu melegalkan kemudian dan menjadikan kekristenan itu sebagai agama negara. Jadi seluruh bawahnya Romawi itu akhirnya jadi Kristen setelah sebelumnya
pendahulunya dia. Dari kalau Yesus pertama kan masih Augustus kan, kaisarnya kan. Itu kan masih bawahannya Julius Caesar. Kalau ngomongin sejarah nih ya, terus sempat ke bawah-bawahnya persis itu kan zaman Caligula. Sampai yang terkenal lagi Nero guys. Ya kan, itu kan yang terkenal penyiksaan ke orang Kristen itu kan salah satu yang paling keji kan Nero. Kalau Caligula yang emang rada-rada benceng itu kan memang semua dibunuhin kalau Caligula. Nah, aku pernah baca ada buku namanya Quo Vadis, itu salah satu sebenarnya fiksi tapi menceritakan tentang kehidupan di bangsa Romawi, orang-orang Kristen baru mula-mula, di mana mereka ini ya ada yang dekat sama Petrus, ada yang dekat sama Paulus juga gitu ya. Yang memang kesulitannya mereka hidup di masa-masa Nero itu susah-susahnya kayak gimana gitu ya. Dimana ada yang dijadiin, ketika ada orang Romawi yang tiba-tiba percaya juga kayak hidupnya dipersulit sedemikian rupa dan semuanya berubah kayak sejentikan jari hanya karena kaisarnya jadi Kristen. Dan ketika itu boleh dibilang jadi salah satu tonggak utama bahwa Israel sebagai pemeran utama dalam kisah yang ada di Alkitab, pemeran utamanya Israel. Sudah nggak jadi pemeran utama lagi dalam penyebaran agama Kristen nih, pindah ke Roma dong berarti. Secara nggak langsung peristiwa itu jadi sebuah momen yang membekas tentunya, di mana pada saat itu sebelumnya orang-orang Kristen dibantai istilahnya. Kemudian ada satu situasi di mana semua orang itu dapat memiliki hak yang sama untuk memilih agamanya. Dan orang-orang Kristen pada saat itu tidak dibatasi ya. Jadi mulai mulai ada percampuran budaya pada saat itu. Tapi yang kemudian kita lihat selanjutnya di balik kesuksesan itu Konstantin dapat memeluk agama kekristenan, kita melihat peristiwa selanjutnya yang terjadi, yaitu ada Bizantin Bizantin yang kemudian masuk ke Yerusalem. Nah, di saat inilah mulai ada pergolakan lagi. Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Adanya Bizantin pada saat itu mempengaruhi seluruh budaya yang ada. Oke, jadi sebelumnya kan Yahudinya kan tetap ada tuh. Waktu Konstantin jadi Kristen, di Israel jadi ada Kristen dan tetap ada Yahudi ada. Yang masih dengan budayanya lama, masih ibadah di sinagog, gerejanya ada karena jadi Kristen. Apalagi kan si ibunya Konstantin itu kan sangat menyukai relik-relik dan membangun gereja di sekitaran sana. Salah satunya juga di zamannya Konstantin itu karena ibunya suka jalan-jalan ke Israel gitu kan. Begitu Bizantin ini masuk dan akhirnya merebut di sana. Ini kan dari Turki itu kan berarti. Dari Turki. Makanya jadi perang salib itu kan pada akhirnya. Sebenarnya ini mungkin yang perlu kita lihat bersama-sama. Ada ketidaksukaan, jadi Bizantin dulu ya, peristiwa Bizantin dulu, terus kemudian dia tuh menguasai Israel, kota-kota di Israel itu sampai tahun 638 Masehi. Oke, pada tahun itu. Dan kemudian datanglah orang-orang Islam yang kemudian datang, orang Arab ya. Orang-orang Arab kemudian dia menguasai kota-kota yang ada di situ tahun 638 sampai 1233. Jadi istilahnya lama juga ya. Sekitar lama sekali peristiwa ini. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menyerang, balik lagi, dapat lagi, kalah lagi, menang kalah itu kan. Seperti itu ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa itu, dan di dalam tahun periode inilah terjadi perang salib. Nah, latar belakangnya yang tadi disebutkan, mungkin ada yang cenderung karena tidak suka tempat sucinya itu dikuasai oleh orang lain. Ada juga latar belakang lain yang mungkin kita nggak ketahui itu. Uang lah, karena kan semua harus menyumbang kan, masuk ke gereja. Itu mereka lihat kalung-kalungnya itu emasnya berapa kilo-kilo itu kan. Semua disumbang untuk mendanai perang, tapi budgetnya masuk gereja kan gitu.
Kalau enggak kan tidak akan ada kesatria Templar, kan itu juga kesatria yang under Paus waktu itu, angkatan perangnya Paus, dan semua kan danainya dari mana? Dari gereja. Dan kalau ngomongin tentang rebut-rebutan ini kan jadi apa ya? Si Tuhannya udah nggak kelihatan juga loh di situ. Udah bener-bener bangsa. Udah jadi bangsa. Dan kalau ngomongin perang salib, bahkan bangsa asli Israelnya, Yahudinya itu nggak diobrolin loh. Kalau jadi salah satu selain Paus, selain yang dari Islam kan ada pahlawan-pahlawannya sendiri, tapi yang famous dari Inggris, Richard the Lionheart kan dari Inggris, sisanya kan Perancis, Spanyol, banyak-banyak dari sana gitu kan yang jadi famous. Dan arogansinya yang bisa kita lihat sebelum itu ada film 2009 namanya judulnya Agora. Itu ada scene di awal di mana itu adalah perpindahan dari mereka yang masih menyembah dewa-dewa Romawi untuk geser ke Kristen. Itu benar-benar dihancurin semua, orangnya juga dibunuh-bunuhin itu. Terus setiap kali ada perpindahan agama, itu kekerasan yang terjadi di situ gitu. Mengatasnamakan agama, padahal itu ya dilakukan oleh ya oknum-oknum orang-orangnya itu sendiri. Dan itu yang berjalan terus gitu kan sampai sekarang itu, di mana Yahudi ada yang dibenci juga, ada pembantaian juga terjadi di sana yang masih fresh juga kan di 1900-an, dan hingga akhirnya Israel berubah menjadi sebuah negara yang kita ketahui saat ini gitu. Sebenarnya masih ada hubungan nggak sih? Ini karena ada penanya juga ya kemarin, apakah Israel yang diceritakan di Alkitab benar-benar Israel yang saat ini kita kenal sebagai salah satu negara di dunia apa enggak? Ini jadi pertanyaan yang dikirim kemarin ke tim kreatif kita. Ya, tentunya kalau kita tanya soal hal itu, apakah Israel yang ada di Alkitab itu adalah sama dengan Israel yang zaman sekarang? Itu ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Tergantung siapa yang memandang, tentunya ya. Kalau yang memandang adalah orang-orang Yahudi yang masih memiliki kekentalan dengan budayanya, maka jawaban yang akan muncul adalah ya kita masih sama, kita masih eksis, kita masih sama, kita masih memiliki privilege itu. Tetapi jika pertanyaan itu disebutkan kepada orang-orang seperti kita ini, kita melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang sudah itu terjadi di Alkitab. Dan sekarang bangsa Israel sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa lihat sendiri. Contohnya dalam deklarasi bangsa Israel yang merdeka pada saat itu tanggal 15 Mei 1948. Ini tidak ada sama sekali menyinggung tentang perjanjian Tuhan dalam deklarasinya. Nggak tahu diri mereka ya. Iya, mereka tidak sama sekali menyinggung tentang perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Tentunya ketika melihat pertanyaan ini berarti sudah ada perbedaan yang jelas dong dari deklarasi sebagai negara yang merdeka dengan kisah yang ada di Alkitab. Itu sangat jauh bedanya. Dia tidak sama sekali menyebutkan tentang Tuhan di dalam deklarasinya itu. Ya udah, sebagai murni negara yang merdeka. Bangsa yang merdeka, negara merdeka, udah nggak ngikutin lagi Tuhan-Tuhanan, semua tradisi-tradisi mereka beribadah apa segala macam, sudah enggak ya? Iya, kalau yang masih memegang tradisi dan budaya di sana masih ada. Tetapi dalam konteksnya kita melihat mereka dalam prakteknya sekarang ini, mereka sudah besar sebagai bangsa ya. Mereka sudah besar sebagai negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan sebagai macamnya itu. Ya, kita harusnya memiliki sikap yang memandang bahwa Israel yang ada sekarang ini adalah Israel yang sifatnya politis dan sekuler. Iya, jadi sudah tidak terkait dengan Israel yang ada di masa lampau, yang pada saat itu Tuhan menjanjikan segala macamnya itu. Kita harus memiliki sikap bahwa ya realitasnya
berbeda dengan Israel yang ada di perjanjian lama. Ya. Jadi nggak bisa kayak ini Israel bangsa pilihan Tuhan, kita harus dukung. 100% pasti dukung karena ini pilihan Tuhan loh. Sudah nggak relevansinya udah nggak 100% seperti itu gitu ya. Apalagi juga sebenarnya kalau ngeliat dari sejarahnya, dia juga bukanlah orang-orang yang memang 100% selalu ke Tuhan anyway gitu kan. Mereka ya bebal juga, ya pindah-pindah juga. Meskipun dan lucunya ketika Yesus datang pun mereka hanya taat pada tradisi tapi tidak melihat kasihnya yang ada di situ gitu kan. Betul. Bahkan sampai sekarang waktu terakhir aku ke sana, hari Sabat itu tetap ada yang nggak kerja. Jadi breakfast hotel tuh bisa kosong, kita nggak bisa pesan telur karena yang masak telur orang Yahudi yang masih agama Yahudi. Jadi libur dia hari Sabat, dia nggak mau ngapa-ngapain. Dan ya itu yang masih tetap jadi cirinya mereka kan. Ada tuh yang masih pakai baju hitam-hitam, pakai godeknya di keluntung. Ngapain itu tiap hari ngeluntungin godek gitu kan. Tapi itu masih tradisi-tradisi yang masih dilakukan sama orang-orang di sana gitu kan. Tapi kalau secara teologis ya, itu gimana sih kita ngelihat kalau Israel nih, dan apalagi kita memandang mereka sekarang? Kalau dalam sisi teologis ada dua macam pandangan. Yang pertama adalah teologi penggantian. Nah, dalam teologi ini gereja itu menggantikan status bangsa Israel saat ini. Nah, gereja dilihat sebagai bangsa pilihan Tuhan ya. Jadi sekarang ini dalam teologi penggantian ini gereja hadir untuk menggantikan bangsa Israel yang statusnya adalah bangsa pilihan Tuhan. Gereja saat ini adalah sebuah yang hadir dalam kehidupan sebagai pengganti statusnya bangsa Israel. Jadi kayak gimana ya, misalnya umat pilihan Tuhannya itu diganti bergeser kepada gereja gitu. Nah, jadi apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel dalam Alkitab, janji berkat yang Tuhan nyatakan, itu adalah janji Tuhan kepada gereja untuk saat ini. Nah, inilah yang bisa kita hayati dalam kehidupan kita bergereja saat ini. Pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi umatnya dan mendapatkan berkat dalam kehidupan kita saat ini. Nah, hal ini didukung oleh beberapa sumber, salah satunya itu Septuaginta, di mana umat Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, ini bisa relate kan ya, mengapa dengan ada pandangan seperti itu. Tetapi pandangan ini dipatah-patahkan lagi oleh itu tadi, kemerdekaan bangsa Israel tadi ya, 1948 itu. Nah, buktinya Israel tuh masih eksis gitu. Nah, ketika orang menyatakan bahwa gereja ini menggantikan Israel. Lah kok masih ada? Kok masih ada Israel gitu loh. Nah, ini pandangan-pandangan ini bisa dipatahkan dengan mudah dengan kemerdekaan bangsa Israel. Berarti menunjukkan bahwa gereja ini belum sepenuhnya menggantikan keberadaan bangsa Israel. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan tentang teologi dispensasionalis, di mana Israel dan gereja adalah dua hal yang berbeda, terpisah, tidak dapat disatukan. Jadi tidak bisa dicampur adukan antara gereja dengan Israel. Dalam keberadaan itulah bahwa kita harus melihat Alkitab, Israel, dan orang-orang Yahudi, serta gereja itu memiliki kekhasannya masing-masing. Bagi orang yang mendukung dan mempertahankan pemahaman ini, pemenuhan terhadap pemerintahan Mesias itu dipercaya dalam masa-masa milenium sekarang ini. Dianggap bahwa akan ada kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel nantinya. Bagi negara yang sudah merdeka ini, mereka akan sengsara dan akan ada Mesias yang hadir ya di situ. Nah, ini ketika orang memiliki pemahaman ini bahwa mereka percaya bangsa Israel itu nanti akan sengsara lagi gitu. Nah, ini tunjukkan bahwa nanti akan ada kedatangan Kristus yang kedua kalinya dinyatakan dalam teologi dispensasionalis ini. Nah,
pendapat yang kita lihat selanjutnya itu adalah tafsiran dalam kitab Wahyu. Ada beberapa penulis yang mengatakan bahwa itu kitab yang ditulis oleh Yohanes. Jadi pada saat ekspresi dia saat itu sedang tertekan oleh keadaan bangsa Romawi yang menyiksa dia. Jadi kitab Wahyu ini merupakan ekspresi ketika bangsa Israel pada saat itu ada dalam kesengsaraan. Bangsa Israel ada dalam masa penderitaan. Nah, itu yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, pandangan ini kemudian bisa kita lihat lagi dalam PL ya. Jadi pandangan tentang Israel masa lalu dan masa sekarang ini. Apakah relevansi kitab PL Perjanjian Lama itu masih relevan dengan kehidupan bangsa Israel masa sekarang saat ini gitu ya? Ya, gitu. Jadi kita bisa memiliki sikap yang apa ya namanya? Ya kita melihat relevansinya. Relevan nggak sih Israel zaman sekarang dengan Israel yang ada dalam Alkitab? Gitu. Sikap-sikapnya tuh relevan apa enggak gitu loh? Gitu. Ya. Dan apalagi kan kalau misalnya sekarang banyak peperangan yang dilakukan gitu kan. Ini ada pertanyaan juga dari Instagram. Apakah dengan peperangan yang dilakukan Israel masih dianggap sebagai umat pilihan Allah si Israelnya nih? Ya, kita harus melihat lagi dalam konteksnya zaman sekarang ya. Sikap kita adalah kita tidak lagi mendukung apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat ini. Apalagi yang dilakukan adalah hal-hal yang melanggar kemanusiaan tentunya ya. Maksud kita datang-datang membantu, aku jadi militan bangsa Israel nih, aku mau ikut perang. Mati gitu kita kan. banyak militan Palestina soalnya. Iya itu. Kita akan berperang gitu kan. Kita nggak boleh berpikiran sempit ya untuk melihat hal ini. Kita boleh mengutuki perang yang bangsa Israel lakukan, tapi kita tidak boleh menghakimi juga secara sepihak. Mereka itu salah dan sebagainya macamnya. Karena kita melihat historisitas yang ada di belakang mereka. Apa permasalahan yang ada di belakang mereka. Kita harus benar-benar mendalami apa masalah yang terjadi gitu loh. Ibaratnya kan perang antara wilayah geografis kan. Pastinya sekarang ini kita tahu hangat-hangatnya bukan perang antar agama loh. Israel dan Palestina itu bukan perang antar agama. Rebutan tempat kan. Rebutan tempat istilahnya geografis kan, wilayah-wilayah geografis itu. Nah, dari sikap inilah kita memiliki pandangan yang lebih baik. Ketika kita melihat Israel yang sekarang ini melanggar norma-norma kemanusiaan ya, perang, kehancuran, sebagainya macamnya. Apakah kita perlu mengambil sikap untuk mendukung? Atau kita harus mengambil sikap yang lain, di mana kita mengupayakan yang terbaik, yang tentunya berlandaskan perdamaian. Bukan hal-hal yang terkait tentang peperangan kita dukung, menghancurkan kehidupan kita dukung. Tapi Kristus hadir tentunya untuk mewartakan kasih dan damai sejahtera. Dan ketika hal itu harus kita hayati bersama-sama. Ya, inilah yang menjadi dasar kita untuk melihat Israel zaman sekarang. Gitu. Itu yang harus kita hayati bersama-sama. Oke, jadi kalau boleh misalnya kita tarik kesimpulannya kan ketika kita mau melihat Israel dalam Alkitab dan Israel modern itu sudah menjadi dua buah entitas yang berbeda gitu ya. Kalau Israel modern adalah sebuah negara politis, sedangkan yang dulu adalah bangsa yang pilihan Allah, di mana dengan segala prosesnya yang sudah kita baca nih. Kalau yang sudah baca loh ya. Kalau yang belum baca dulu. Ya kan? Ya habis ini siapa tahu tertarik membaca. Iya, mungkin tertarik membaca sejarah Israel atau baca di Alkitab. Ya bolehlah dibaca, jangan cuma dibeli terus ditaruh gitu ya. Atau habis katekisasi dapat, habis ID dapat terus ditaruh doang Alkitabnya. Dibaca ya. Dan itu kita bisa melihat Israel yang sekarang. Ya, kalau mereka melakukan hal-hal yang negatif ya bukan berarti kita harus mendukung 100% dengan tidak mau melihat fakta-fakta di belakangnya, tapi bagaimana kita mau menjalani hidup ke depan, menyikapi apa yang bangsa Israel masa kini lakukan dengan sudut pandang kasih dan tetap menjunjung perdamaian juga, bagaimana
Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama kita gitu ya. Iya. Oke. Kalau ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana pandangan gereja terhadap kejadian-kejadian di dunia saat ini yang melibatkan Israel di dalamnya? Jadi kayak gereja-gereja ini sekarang lagi kayak gimana nih yang update-nya nih? Kalau gereja-gereja zaman sekarang ya, kita tentunya balik lagi ke pandangan awal, di mana kita harus memandang Israel itu sebagai bangsa yang berbeda dengan yang dulu ya. Itu adalah entitas yang berbeda. Maksudnya adalah dua bahasan yang berbeda ketika ingin dikaitkan. Ketika gereja membahas hal ini, maka yang jadi acuan itu bukan lagi tentang bagaimana kita memiliki sikap mendukung atau menolak, tapi kita harus benar-benar melihat Israel adalah sebuah negara yang sudah merdeka, dan kita tidak bisa melihat lagi bahwa Israel yang lama ini sama dengan Israel baru dengan sudut pandang Alkitab ya saat ini. Ketika balik lagi kepada pandangan awal tadi, ketika yang melihat adalah orang-orang yang fanatik, orang-orang yang percaya bahwa ya Israel sekarang adalah Israel yang dulu gitu loh. Mereka akan dengan kekeh mempertahankan itu. Sampai mati pun mereka akan mempertahankan itu. Tetapi dalam prakteknya gereja hadir itu sebagai sebuah bentuk sikap untuk menyatakan kasih Tuhan dalam dunia ini. Ketika bangsa Israel sudah tidak bisa lagi, maksudnya sudah banyak sekali tindakan yang dilakukan yang mencoreng nama baik kemanusiaan gitu. Kita harus bisa melihat dengan baik mana yang benar, apa yang bisa kita contoh dari Israel, dan mana yang tidak. Tentunya hal itu. Misalnya Israel bolanya bagus gitu ya. Kita bisa melihat hal itu gitu loh. Ada hal-hal yang lebih positif untuk kita lihat. Jadi jangan mempertahankan sepenuhnya gitu. Jangan mempertahankan sepenuhnya Israel ini adalah umat pilihan Allah yang dari dulu sampai sekarang. Nah, itu yang perlu kita kritisi untuk pandangan-pandangan kita saat ini. Jika umat pilihan Allah, kenapa dia malah melakukan peperangan, pembunuhan seperti itu? Istilahnya ya, kalau misalnya orang sekarang bilang kok malah melinci ya istilahnya. Melinci dari apa yang sudah Tuhan ajarkan, kasih, damai, perdamaian antara satu pihak. Nah, itu yang harus benar-benar kita lihat sebagai sikap kita sebagai gereja yang eksis sekarang ini. Ya kita mau ada di pandangan yang mana gitu. Iya. Biar bisa memilih ya. Iya. Nanti kalau misalnya milihnya pandangan sepak bola, Mesiasnya Yossi Benayoun nanti ya dari Israel kan ya. Ya semoga teman-teman semua yang nonton ini belajar banyak lah ya. Kalau memang penasaran lebih, boleh kulik, coba cari-cari, banyak juga materi-materinya yang ada. Ada beberapa buku juga yang bisa dibaca tentang Israel modern juga. Kalau mau mendalami sejarahnya juga bisa searching juga, dicari juga ada banyak gitu ya. Ya semoga jadi berkat buat teman-teman yang nonton semua. Mungkin kita tutup dalam doa PA kita hari ini. Mari kita semua satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah dalam kehidupan kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar ya Tuhan sedikit penjelasan tentang Israel dan gereja saat ini. Berikan kami pandangan yang baik, pandangan yang kritis untuk melihat sikap-sikap yang harus kami contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya melalui PA pada hari ini kami dapat memahami dan merenungkan apa yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kosem. Sampai ketemu di episode berikutnya.